Sebelum kita mulai, seperti biasa kita doa dulu ya. Semoga Tuhan merahmati kita bertiga, juga teman-teman yang akan segera datang ya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih malam ini kami berdoa supaya firman-Mu kembali mengutus kami. Sungguh berterima kasih kami boleh kembali berjumpa secara online. Tapi biarlah 2-3 orang hadir, Tuhan ada tengah-tengah kami. Sehingga berkatilah supaya bacaan kitab ini juga menambahkan kepada kami iman, kasih karunia juga pengetahuan akan Dikau. Tuhan, berkati juga teman-teman yang tidak bisa hadir supaya mereka tetap ada dalam naungan Tuhan Yesus. Kami berterima kasih, kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan, shalom. Ya, selamat datang juga untuk Nora. Kita akan segera mulai pembacaan kita 21 ayat dari kitab Roma ya. Puji Tuhan, kita sudah memasuki kitab Roma ya. Ini semua adalah berkat, rahmat juga anugerah daripada Tuhan. Oke, harusnya kelihatan ya. Kitab Roma pasal yang ke-5. Oke, mungkin aku review singkat ya dari pasal 1 sampai pasal 4 ya. Jadi kitab Roma adalah satu kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ya. Pokoknya adalah Injil Allah ya, membuat orang-orang dosa menjadi anak-anak Allah untuk menyusun tubuh Kristus yang diekspresikan sebagai gereja-gereja lokal ya. Nah, jadi Injil Allah ini ya sangat berkaitan dengan diri manusia. Karena apa? Karena manusia sudah memiliki diri Allah atau biasa kita bilang adalah hayat Allah. Nah, ya, jadi supaya orang-orang dosa baik kita maupun orang di sekitar kita mereka bisa menjadi anak-anak Allah ya untuk menyusun tubuh Kristus. Nah, jadi sekali lagi tidak ada perbedaan ya kalau kita juga pernah baca nanti ya seharusnya di pasal 10 ya. Katakan apa? Tidak ada perbedaan bagi orang Yahudi, orang Yunani, barbar, orang Skit ya, merdeka maupun budak ya. Semua ya adalah Allah yang kaya bagi semua orang. Nah, jadi sekali lagi hari ini dari manapun kita, asal mana latar belakang apapunnya, asal kita percaya pada Tuhan, maka itu menjadi satu damai sejahtera dan bisa diekspresikan sebagai gereja-gereja lokal. Amin ya, puji Tuhan. Oke, pasal 1 membicarakan bagaimana Rasul ya, dia menjadi Rasul Paulus untuk dikhususkan, dia dengan yakin dan berani berbicara apa dikhususkan untuk memberitakan Injil Allah. Ya, jadi hari ini kita juga bersyukur bahwa kita ada di dalam hidup Kristen ya, kita adalah orang-orang yang dikhususkan. Kalau khusus berarti apa? Spesial ya, nggak sama dengan barang biasanya kalau jualan ya. Demikian pun dengan kita hari ini orang-orang yang spesial, bukan hanya VIP tapi very 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 important people ya untuk memberitakan Injil Allah. Nah, lalu kemudian terus ya sampai pasal kedua bagaimana Paulus juga memberitahu bahwa hukuman Allah ini berlangsung secara jujur ya. Nah, jadi sekali lagi mungkin kita sebagai manusia ada salah, ada pelanggaran, tapi tidak mengapa ya, kita masih belajar ya. Karena itu apa? Hidup kekal ya. Bagaimana pasal 2 ayat 6 berkata semua itu ada rewardnya. Nah, jadi kalau hari ini kita tidak hidup baik-baik, kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah, maka sekali lagi ya sulit untuk mendapatkan berkat jasmani maupun rohani. Meskipun kelihatannya orang yang nggak sadar Tuhan pun lebih berhasil daripada orang yang sadar Tuhan, tapi sekali lagi mereka kehilangan diri Allah sendiri ya. Oke, sampai pasal 3, pasal 4 kemarin sudah baca pribadi ya, karena kita beberapa yang berhalangan. Nah, kita tahu bahwa di ayat-ayat yang di 19 ya dan 20, imannya tidak menjadi lemah walaupun yang mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup ya. Ini bagaimana Abraham ya. Tapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Wah, ini sungguh luar biasa ya. Sudah tua 100 tahun baru dapat anak ya. Bagaimana kalau kita di posisi itu? Mungkin belum tentu kita bisa sama seperti Abraham. Tetapi moga damai sejahtera Allah yang memerintah di dalam kita sehingga
kita juga bisa menjadi orang-orang muda yang sangat bergantung kepada Allah. Jadi ini adalah satu dasar bagaimana kita perlu mengambil satu jalan supaya Tuhan bisa dimuliakan dalam kita, dan kita juga bisa diserupakan dengan Allah. Oke, amin. Oleh karena itu kita mulai ya, baca. Satu orang mungkin boleh 2 ayat ya, pasal 5 ayat 1 sampai 21. Ya, aku dulu, lalu selanjutnya ya, Maria dan seterusnya. Oke. Sebab itu, kita yang dibenarkan berdasarkan iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia kita juga boleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Ayat 3, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang fasik pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini, ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Amin. Si Tuhan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita, sebab melalui Dia kita sekarang telah menerima pendamaian itu. Amin. 4. Pengudusan. A. Karunia dalam Kristus melampaui warisan dalam Adam, 2 orang, 2 perbuatan, dan 2 akibat, dengan 4 hal yang memerintah. Amin. Ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui 1 orang, dan melalui dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Amin. 13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, dosa telah ada di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Amin. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran 1 orang banyak orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi anugerah Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas banyak orang karena 1 orang, yaitu Yesus Kristus. Dan karunia itu tidak berimbangan dengan dosa 1 orang, sebab penghakiman atas 1 pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi pemberian karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Amin. Tuhan. Sebab jika karena pelanggaran 1 orang maut telah berkuasa melalui 1 orang itu, maka terlebih-lebih mereka yang telah menerima kelimpahan anugerah dan dan karunia kebenaran akan hidup dan berkuasa karena 1 orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti mulai 1 pelanggaran banyak orang beroleh penghukuman,
Demikian pula melalui satu perbuatan kebenaran banyak orang beroleh pembenaran untuk hidup. Amin. 19:20 ya. Ya, Niko aja kali. 19:20. Kalau siapa nih? Kalau aku kan? Iya, Nikonya cuma satu di sini sekarang. Oh iya. Oke, sorry kalau baru join. 19:20 ya? Ya, Ya, amin. Sebab sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang banyak orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula melalui ketaatan satu orang banyak orang menjadi orang benar. 20 dengan masuknya hukum Taurat pelanggaran menjadi semakin banyak. Tapi di mana dosa bertambah banyak, di sana anugerah menjadi berlimpah-limpah. amin. Lanjutin nih, tinggal satu. Oke. Satu, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian anugerah akan berkuasa melalui pembenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Baik, karena ayatnya cukup bisa membuat kita disadarkan ya. Kita boleh baca lagi sama-sama 21. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian anugerah akan berkuasa melalui kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin ya. Baik, jadi semoga melalui pembacaan kita malam hari ini ya, 21 ayat ya, kembali meneguhkan dan menyegarkan kembali bahwa Tuhan sebenarnya selalu memiliki satu jalan ya. Dan jalan itu adalah untuk apa? Untuk supaya manusia bisa berpaling ya pada jalan yang benar. Tetapi ternyata sekali lagi kita tidak bisa memungkiri manusia nggak suka yang benar ya. Bisa kita lihat dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa ya. Mereka sudah disediakan sebenarnya pohon kehidupan, tapi juga disediakan pohon pengetahuan baik dan jahat ya. Nah, artinya apa? Sebenarnya Allah memberi kehendak bebas supaya manusia itu bisa memilih Allah. Tapi ternyata mereka memilih yang pengetahuan baik dan jahat. Padahal Tuhan sudah bilang, pohon itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan, maka kau akan mati saat itu juga ya. Nah, Kejadian 2 ayat 9 sampai 15 ya, kisah itu ya. Nah, sekali lagi kita lihat ya bahwa di ayat 2 dibilang melalui dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bayangkan, di dalam anugerah ini kita berdiri, bermegah dalam pengharapan. Nah, ini satu hal yang luar biasa nggak sih sebenarnya? Tapi kenapa masih banyak orang hanya mengejar, oh aku mau berkat, aku mau doa berkat, aku mau ini si yang bicara di depan ini tolong ya supaya dia berkati akulah. Padahal sebenarnya berkat sejati adalah Yesus itu sendiri. Segala sesuatu yang di dalam dunia ini ya kita tahu ya, uang, makanan, minuman, ya segala sesuatu, pasangan dan segalanya itu akan ditambahkan jika kita mencari kerajaan Allah. Ya. Nah, tapi kita lanjut lagi ya, Rasul Paulus di pasal 5 dibilang ya ini sangat baik juga ketabahan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi kalau orang kita mungkin di sekitar ya ada yang susah untuk tabah, ya pasti orang itu nggak bisa tahan uji. Nah, jadi kalau orang udah nggak bisa tabah, maka udah tuh nggak bisa mendapatkan pengharapan. Nah, jadi teman-teman sekalian malam ini, ya aku singkat aja sekali lagi, ayat 8 ya. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dan dalam hal ini, jika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Bayangkan, bahkan kita belum ada pun di dunia ini, Dia telah mati untuk kita. Nah, tapi hari ini seringkali aku ya mungkin kita juga, aduh Tuhan, kok aku nggak ada tenaga, yang nggak ada semangat hari ini. Nah, sebenarnya kalau kita demikian kita sudah mendukakan hati Allah.
Jadi sekali lagi, dalam setiap persekutuan baik pribadi maupun bersama-sama, ya, kita berdoa supaya di tempat kita berada, ya, baik di Tangerang Selatan maupun sekitarnya, hanya orang muda, ya, terutama orang-orang yang masih di usia emas, tidak terjerumus atau tidak menjadi jauh daripada Allah. Ya, nah di ayat 11 dibilang, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita, sebab melalui Dia kita sekarang telah menerima pendamaian ini. Itu ya. Wow, jadi sekali lagi jangan sampai kita menyia-nyiakan pendamaian yang telah Tuhan berikan secara cuma-cuma. Ini memang cuma-cuma gratis. Biasanya kalau yang gratis itu memang nggak begitu dihargai banget ya. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan telah membayar semuanya untuk kita, maka seharusnya kita menyadari bahwa Tuhan inilah hidupku, ya, inilah aku. Aku nggak mau lagi hidup berdasarkan diriku, tapi bersandar padamu. Ya, puji Tuhan, aku sampai di sini. Ya, nanti kalau ada waktu lagi aku akan tutup. Ada tambahan dari teman-teman sekalian atau mau bertanya silakan. Mari. Amin. Puji Tuhan, aku terjamah ya melalui pembacaan firman malam ini. Kayak benar-benar menerangi aku gitu, di mana Tuhan tuh benar-benar sudah membayar kita secara lunas ya. Anugerahnya, dia bahkan mati, dikatakan orang mati untuk orang yang baik atau orang yang benar itu mungkin aja, tapi untuk orang yang dosa, orang yang tidak benar, itu sulit ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan mau mati bagi kita, Tuhan mau menebus kita, mau membayar semua hutang dosa kita ya. Hari ini aku jadi kayak merasa diterangi bahwa sebenarnya kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri lagi ya, tapi karena kita sudah dibayar lunas gitu. Harusnya memang kehidupan kita pada hari ini adalah kehidupan yang dimiliki oleh Tuhan ya. Tadi aku juga terjamah waktu Kak Rena bilang, kalau kita malas-malesan, kita ogah-ogahan, benar ya, itu kita juga udah mendukakan hati Tuhan, kayak dia udah mau mati buat kita, dia benar-benar bayar hutang kita lunas. Ya seharusnya saat kita punya hutang dan hutang itu sudah dilunaskan, sudah dibayar gitu oleh misalnya oleh satu orang, pasti kita senang bukan main ya. Hari ini juga kayak Kristus sudah bayar kita, sudah lunasi dosa kita, kiranya kita juga hidup ya. Maksudnya jangan asal-asalan, jangan seenak diri kita sendiri, tapi kita boleh kembali sadar bahwa anugerah yang besar sudah ada bagi kita. Kristus itu sendiri sudah ada buat kita. Kiranya kita juga jangan seenaknya dalam kehidupan kita gitu ya, puji Tuhan. Amin. Ada lagi dari yang lain? Amin. Aku juga nikmatin di ayat 15 ya. Karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, banyak orang telah jatuh di dalam maut, kuasa maut ya, jauh lebih besar lagi anugerah Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas banyak orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi kayak dosa yang paling besar pun Allah bisa ampuni. Karena apa? Karena ada Yesus Kristus gitu yang mati buat kita. Oleh karena itu aku juga kembali apresiasi ya apa yang telah Tuhan kerjakan. Kematiannya itu bukan cuma menebus dosa-dosa kita, tapi juga membenarkan kita gitu. Kan posisi kita tuh sebenarnya tidak benar ya, banyak kesalahan, banyak yang tidak tepat gitu, banyak hal yang dilanggar. Tapi puji Tuhan melalui kematian Kristus itu, kita itu dibenarkan juga gitu di hadapan Allah. Jadi aku benar-benar mengucap syukur hari ini keselamatan yang aku terima itu bukan keselamatan yang receh ya, bukan yang ya udahlah karena memang seharusnya aku diselamatin, emang udah waktunya ya udah aku diselamatin, tapi memang makna dari keselamatan keselamatan itu juga menguduskan kita ya. Jadi kayak benar-benar mengucap syukur sih. Tadi dibilang juga kasih Allah itu sangat besar gitu kepada kita gitu. Jadi melalui kasih ini juga kita bisa dilimpahkan anugerah gitu. Jadi kayak benar-benar mengucap syukur. Dan memang benar gitu di Yohanes 3 ayat 16 tuh Allah itu begitu mengasihi dunia ini gitu, mengasihi kita. Oleh karena itu dia mau kasih anaknya yang tunggal ya. Kalau anak tunggalan berarti nggak ada lagi ya anaknya, tapi dia mau kasih gitu. Karena apa? Karena
kasihnya dia kepada anak itu dan kasihnya dia kepada dunia itu lebih besar kepada dunia gitu. Jadi kayak amazing aja sih, kayak aku manusia dosa, tidak sesuai dengan standar Allah, kudus juga enggak, sering gagal, sering banyak dosa. Tapi Tuhan sangat mengasihi aku, sangat mengasihi kita semua yang ada di sini. Gitu. Amin. Amin. Hin, puji Tuhan, ada lagi? Niko, Mora, atau Eva? Oke, baik. Cukup ya. Nah, jadi sekali lagi, semoga ya setiap hari ya menjadi hari di mana kita bisa memiliki pandangan Tuhan. Hari ini adalah hari di mana aku mungkin hidup terakhir, ya maka aku akan menggunakan atau memustikakan segala anugerah, karunia, keselamatan yang Kau berikan. Jadi bukan hanya sekedar kita, wih seru-seruan ya, wah Kevas rame nih, aduh apa rame. Enggak ya, tapi justru di dalam hati kita secara pribadi, sudahkah kita memiliki pembenaran untuk hidup. Ya. Jadi semoga Tuhan memberikan damai sejahtera, kasih setia, ya, sehingga Tuhan juga menjadi segala sesuatu bagi kita. Semoga Tuhan menyertai ya, segala pergumulan, segala cobaan yang kita hadapi, Tuhan menjadi damai sejahtera. Oke, demikian ya malam hari ini. Semoga kasih karunia-Nya berlimpah atas kita. Amin. Apakah ada yang bersedia untuk mendoakan kita semua malam hari ini? Oke, yang ada kita bisa doa ya sama-sama. Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih padamu malam ini atas pembacaan firman yang begitu menguatkan kami. Engkau juga adalah Allah yang tanpa henti mengasihi kami. Amatilah kami malam ini ada Ella, Mora, Niko, Eva, Kak Maria, Diko, juga teman-teman lain yang belum bisa bergabung. Rahmatilah Tuhan supaya apapun yang terjadi, kami tahu semua adalah supaya kami dewasa dalam iman. Berkatilah satu persatu juga Mora dalam proses bagaimana melanjutkan apoteker, Tuhan yang jaga. Juga Ella dalam proses perkuliahan, dan Niko juga bagaimana masa-masa kuliah di akhir ini, Kau sertai. Eva dalam pekerjaannya, Tuhan juga rahmati kami semua, boleh menjadi anak-anak muda yang menampilkan Kristus dimanapun berada. Sungguh mengucap syukur Tuhan dalam nama yang mulia, agung dan kudus kami berdoa. Amin. Oke, puji Tuhan, kita sampai di sini.